Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan menjelaskan sedikit terkait presentasi dari materi Big Data. Apa sih itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang mungkin rutin dilakukan, baik itu untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Istilah Big Data mengacu pada data yang sangat besar, cepat, atau kompleks, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk analitik sudah ada sejak lama, tetapi konsep Big Data mendapatkan momentum di awal 2000-an, ketika analisis industri Dow Plany mengartikulasikan definisi Big Data yang sekarang mainstream sebagai 3. Mengapa Big Data sangat penting? Yang pertama, menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan kegagalan hampir secara real-time. Yang kedua, menghasilkan kupon di titik penjualan berdasarkan kebiasaan membeli pelanggan. Nomor tiganya, menghitung ulang seluruh portofolio resiko dalam hitungan menit. Terus yang terakhir, mendeteksi perilaku curang sebelum mempengaruhi organisasi Anda. Jadi masih banyak manfaat sebenarnya dari Big Data ini, namun yang sangat penting dari semua Big Data ini adalah menentukan akar penyebab kegagalan ya. Jadi kita bisa menganalisa hal itu. Selanjutnya, cara kerja Big Data. Sebelum bisnis dapat menempatkan data besar untuk mereka harus mempertimbangkan bagaimana itu mengalir di antara banyak lokasi, sumber, sistem, pemilik, dan pengguna. Ada 5 langkah untuk mengambil alih struktur data yang mencakup data tradisional dan terstruktur bersama dengan data tidak terstruktur dan tidak terstruktur. Tetapkan strategi Big Data. Yang keduanya, identifikasi sumber data. Yang ketiganya, akses, kelola, dan simpan data. Yang keempatnya, menganalisa data. Lalu yang kelimanya, membuat keputusan berdasarkan data. Jadi 5 ini adalah cara kerja Big Data untuk bisa membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya, Big Data hanya akan berupa kumpulan data merah yang tak berarti apa-apa jika tidak diberdayakan. Meski demikian, pemberdayaan Big Data bukan perkara mudah, karena butuh investasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan beragam software. Jadi banyak ya, tidak hanya terkait dengan sumber daya, tapi software juga mempengaruhi seperti itu. Keduanya, hingga saat ini pemberdayaan Big Data didominasi oleh perusahaan-perusahaan jasa berbasis internet seperti Google dan Facebook, Instagram banyak ya gitu kan. Data yang mereka memperdayakan bukanlah data perusahaan-perusahaan ini. Memanfaatkan Big Data untuk mendapatkan internal perusahaan seperti penjualan, informasi tren per konsumen, dan memanfaatkan atribut-atribut yang melekat pada tiap diri pribadi konsumen. Pemberdayaan Big Data. Ini ada analitik dari Big Data dan analitiknya. Big Data baru bisa dimanfaatkan setelah dilakukan analisa.
Analisa di sini dapat dianalogikan dalam framework ya, yang jauh lebih kecil. Ketika kita melakukan query terhadap database di SQL Server, namun skala data yang sangat besar dan masif, jenis datanya akan lebih bervariasi. Volume datanya lebih besar dan strukturnya lebih kompleks. Sejak konsep ini dicetuskan atau diimplementasikan dan dikembangkan frameworks-nya, Big Data mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi banyak ya. Selain daripada banyak manfaat untuk perkembangan ini teknologi ya. Pemberdayaan Big Data, startup bisnis yang dibuat karena adanya pemberdayaan Big Data dalam kehidupan manusia. Pikirkan startup bisnis yang dapat dikembangkan dari pemanfaatan Big Data. Jadi banyak Big Data itu dimanfaatkan untuk banyak perusahaan, untuk banyak jasa dan infrastruktur juga ya. Seperti di cyber security, marketing, di perusahaan energi, perusahaan finance, HR, recruiting, perusahaan retail, perusahaan supply chain ya, healthcare, terus agrikultur ya, atau perusahaan budaya gitu, terus yang terakhir real estate. Jadi tidak hanya mencakup tentang informatika saja, semua startup bisnis yang di sini itu mencakup pemberdayaan dari big data. Sistem informasi dalam pemanfaatan big data. 1. Sistem informasi pertanian. Ya, Regi Wahyu, CEO dari Mediatrack, sebuah perusahaan analisis big data, merekrut sejumlah mahasiswa berbakat dari Universitas Padjadjaran untuk melakukan riset di sebuah area persawahan di Jawa Barat. Terus informasi-informasi yang didapatkan dari hasil riset tersebut dikumpulkan menjadi sebuah big data yang bisa dimanfaatkan para petani untuk meningkatkan produksi panen, memprediksi waktu yang tepat untuk bercocok tanam, dan lain-lain. Terus kedua juga bisa dimanfaatkan untuk sistem informasi perpajakan. Analisa big data pada Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak masih dalam tahap pengembangan. Dengan analisis big data diharapkan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Terus Kepala Dirjen Pajak pada saat itu Iwan Juaniardi dalam demo presentasinya menampilkan visualisasi yang detail seperti analisis silsilah keluarga, jenis barang, kekayaan, pajak, dan status pembayaran pajak. Nomor 3-nya sistem informasi bencana. Quick Disaster merupakan aplikasi untuk Google Glass yang akan membantu pengguna saat dan setelah terjadi bencana. Misalnya saat terjadi gempa, Google Glass akan memberitahukan informasi tentang apa saja yang perlu dilakukan si pengguna. Jadi sudah ada warning dari sistem tersebut. Lalu memberikan rekomendasi jalur evakuasi setelah bencana. Aplikasi Quick Disaster dikembangkan oleh peneliti dari Universitas Gadjah Mada atau UGM bernama Daniel Oscar Baskoro. Keempat, sistem informasi kesehatan. Masih dari UGM, seorang peneliti sektor kesehatan bernama Anis Fuad menjelaskan bahwa klinik dan rumah sakit di Indonesia masih menggunakan aplikasi sendiri-sendiri untuk mencatat data pasien. Data yang dikirim ke dinas kesehatan pun masih minim dan kurang lengkap. Ya. Dengan memanfaatkan analisa big data untuk sektor kesehatan akan meningkatkan akurasi, prediksi penyakit, dan tingkat kesehatan penduduk di seluruh tanah air.
secara terpusat. Saat ini masalah tersebut mempermasalahkan tersebut perlahan ditindaklanjuti dengan mulai dibangunnya database pada BPJS Online. Jadi yang sebelumnya dibuat secara masing-masing ya. Jadi ada klinik, rumah sakit itu mereka mempunyai data atau mempunyai data yang masing-masing ya. Jadi pada saat dilaporkan ke dinas kesehatan, dari dinas kesehatannya fasilitasnya juga sangat minim. Nah, dari sini sudah dianalisa dengan big data dari sektor kesehatan, dibuatlah dan dibangunlah database yang sempurna, yaitu sistem BPJS Online. Jadi kesimpulannya, big data mencakup beberapa aspek yang telah dipelajari, seperti definisi dan karakter big data. Big data itu merujuk pada kumpulan big data, pada kumpulan data yang besar, cepat berubah, dan beragam. Ada volume, velocity, veracity, dan value, atau biasa disingkat dengan 5V ya. 5V ini yang berkaitan dengan karakteristik dan definisi dari big data. Terus yang kedua, teknologi dan arsitektur big data. Menggunakan teknologi seperti Hadoop, Spark, NoSQL, dan berbagai framework memproses data untuk menyimpan dan menganalisa data dalam skala besar. Ketiga, metode pengalihan dan analisis data. Teknik seperti machine learning, data mining, data visualisasi digunakan untuk menggali wawasan dari big data. Jadi, metode pengolahan data dan analisa ini untuk wawasan dari big data itu sangat banyak ya. Jadi, seperti tadi yang saya sebutkan, ada machine learning, data mining, dan data visualisasi. Dan ini yang bisa untuk menggali wawasan dari big data. Terus yang keempatnya, ada penerapan big data di berbagai bidang industri. Ya, seperti apa yang seperti di slide sebelumnya ya. Yang sempat kita bahas tadi, seperti di manufaktur juga ada, konsultan juga ada, kesehatan juga ada, masih banyak ya. Karena big data ini bisa digunakan untuk semua usaha dalam bisnis apapun ya, karena memang terintegrasi. Penerapan big data di berbagai industri digunakan dalam bisnis, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan media sosial untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi keputusan tidak hanya melalui dari sebuah organisasi, data pun bisa membuat keputusan berdasarkan tingkat efisiensi yang kita terima gitu ya. Jadi memang perlu digunakan atau perlu dibuat sebuah keputusan untuk bisa kita menentukan keputusan itu baik atau tidak dengan metode atau berbasis dari data tersebut. Lalu yang terakhir, tantangan dan etika dalam big data. Ada isu privasi, keamanan data, serta bagaimana mengolah dan menginterpretasikan data dengan bijak menjadikan aspek penting yang diperhatikan. Jadi tantangan etika juga perlu ya. Karena apa? Karena ada isu privasi, ada keamanan data. Ya, jadi di dalam big data itu memang diperlukan etika pada saat kita untuk bisa menganalisa. Ya, jadi isu privasi juga harus dituangkan, keamanan juga harus dituangkan dengan bijak, yang menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
untuk penjelasan materi-materi tadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dari saya, Ziharpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.